Buat kalian nih, para kaum milenial, Gen Z dan segala macem lah, pengen punya mobil hatchback, keren dapet, irit juga dapet, apalagi pabrikannya udah terkenal banget lah. Ini dia, Honda City Hatchback RS 2021. Halo Sobat Sambut, kembali lagi di mobilbagus.id bersama gue Jose. Di belakang gue ini udah ada kecil-kecil cabai rawit warna merah Honda City Hatchback RS 2021. Nah, sejarah singkat sedikit ya, bahwa mobil ini merupakan generasi penerus dari abangnya yaitu Honda Jazz. Nah, Honda City ini awalnya cuma mobil sedan aja. Tapi karena Honda Jazz sudah disuntik mati dan digantikan dengan Honda City Hatchback ini, makanya jadi ada dua varian nih, Honda City yang pertama sedan sama yang kedua hatchback. Namanya juga mobil hatchback, jadi wajar ya bahwa di bagian depannya ini desainnya agak landai, tapi di belakang agak tegak. Nah, rata-rata mobil hatchback seperti itu ya. Oke, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya nih kalau kalian bisa tekan dulu tombol subscribe sama lonceng notifikasi supaya kita semangat nih bikin kontennya. Nah, sekarang kita bahas bagian eksteriornya dulu. Desain Honda tuh nggak pernah ada yang ngecewain bro. Dari jauh nih, depannya tuh udah cakep banget. Karena ini tipe RS, jadi terlihat lebih sporty. Karena di bagian depannya ini grillnya udah di LED chrome bro. Jadi udah black glossy gitu. Cuma chrome-nya paling di logo Honda aja. Untuk di bagian lampunya sendiri, headlamp ini sudah full LED. Dan ada lampu di RL ya. Jadi kalau misalnya lagi mode idling gitu, wah cantik banget lah pokoknya ini mobil. Kemudian juga dipadukan dengan grill ala sarang lebah atau honeycomb. Di bagian atas maupun di bagian bawah. Nah, yang lebih patennya lagi nih, lipsnya bagian bawah karbon-karbonan bos. Jadi wah udah sporty lu banget. Buat yang pengen simple nih, nggak perlu modif-modif budget lagi, nggak perlu ngeluarin duit, ini mobil standarnya udah cakep banget. Apalagi kalau kita lihat di bagian fog lampnya udah LED juga dan ada garis-garis tajam kayak gini ya. Jadi makin sporty lagi dan lekukan-lekukannya tuh juga nggak terlalu tajam tapi nggak terlalu ngebulet juga. Jadi kayak pas aja gitu porsinya. Sekarang kita lihat bagian sampingnya yuk. Kita lihat dulu bagian bannya nih. Meskipun ini tipe RS yang paling sporty, tapi dia ringnya masih 16 inci, bukan yang 17 inci. Dengan profil ban 185/55 dan aksen velgnya sendiri sudah two-tone. Sekilas kalau misalnya kita lihat dari jauh, kirain tuh ini semuanya warna hitam, tapi ternyata enggak ya. Jadi di sini kayak ada warna gunmetal gitu, dipadukan dengan warna black. Kemudian untuk sistem pengeremannya sendiri, dia udah cakram di bagian depan, namun sayangnya nih di bagian belakang masih pakai sistem pengeremannya drum, belum cakram. Ya nggak apa-apa sih. Kemudian sekarang kita lihat di bagian atas. Ini sekilas warnanya kayak two-tone ya, karena di bagian kaca spionnya ini full black tapi bodinya berwarna merah. Namun ini two-tone-nya kayak kayak nggak niat gitu sih, karena bagian atasnya masih menggunakan warna merah. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Jadi di sini yang warna hitam ini di bagian kaca spion sama di bagian antenanya. Nah, kaca spion ini udah pasti full elektrik sama auto retract. Nggak mungkin ya sekelas Honda tipe tertinggi kayak gini nggak mungkin elektrik atau auto retract. Karena mobil ini udah keyless. Nih, bentuk kuncinya kayak gini, mirip sama bentuk kunci Honda HR-V atau Honda Jazz yang dulu. Kemudian juga untuk bagian handle pintu nih, dia masih menyatu dengan warna body. Dan ada smart entry-nya. Meskipun dia ada smart entry, tapi dia tetap dikasih lubang kunci gini ya. Jadi kalau misalnya amit-amit kuncinya baterainya habis nih, jadi masih bisa dibuka manual. Kemudian untuk di bagian atas di sini ada talang air dan ada logonya City Hatchback. Sekarang mari kita lihat bagian belakangnya. Nah, kayak gini tampilan belakangnya pastinya kece banget kan. Dan kalau kita lihat tadi ya, seperti yang udah gue singgung bahwa antena Shark-Finnya ini berwarna hitam. Kemudian juga di bagian atasnya ini ada spoiler yang cukup besar dan disematkan dengan high mount stop lampnya yang udah LED. Kita beralih ke bagian bawah, stop lampnya juga, lakukannya lihat. Garis-garisnya nih bener-bener keren dan tajam dan sudah LED juga. Namun untuk lampu mundur sama lampu sennya masih menggunakan bohlam nih guys. Nah, untuk di bagian kiri dan kanan nih nggak banyak logo-logo ya, paling cuma di situ tulisannya City sama di sini RS. Untuk fitur keamanannya lengkap.
udah ada 4 titik sensor parkir bagian belakang sama kamera mundur. Dan kalau kita lihat di bagian bawah sini, ini dia. Motif karbonnya juga ada lagi nih di bagian diffuser. Jadi udah kayak mobil-mobil sport Eropa ya gitu. Jadi ini keren banget lah pokoknya City RS ini. Sekarang kita lihat di bagian kiri dan kanan juga ada ininya ya, apa namanya, reflektor lamp. Dan juga unik ya, dia bentuknya nih kayak horizontal gitu. Biasanya kan bentuknya agak membulat atau di sini ya, tapi ini enggak, dia cuma garis gitu. Kita lihat sekarang bagian bagasinya. Nah, tampilan bagasinya seperti ini, dan ini cukup luas ya guys. Di sini ada emergency kit. Kemudian juga kalau misalnya kita buka ya, di bagian sini ada apa? Nah, di sini ada toolkit sepertinya, dan ada juga kayak kunci-kunci gitu ya. Kalau misalnya mobil kalian kenapa-napa nih di jalan. Oke, sekarang kalau misalnya kita buka lagi, ternyata di sini ada ban serepnya juga nih. Tapi agak cukup buka ya, agak cukup repot ya bukanya. Ini luas. Kalau misalnya kalian mau main golf, tas golfnya masuk sekitar 1 atau 2 lah ya, bisa. Kemudian juga di bagian kiri ada lampunya, dan kalau kita lihat di bagian kanan kosong ya, nggak ada apa-apa. Nah, sekarang kita tutup. Mari kita lihat bagian mesinnya. Nah, seperti inilah tampilan dapur pacu dari Honda City Hatchback. Seperti biasa ya, Honda ini punya mesin tuh yang gue bilang tuh cukup keren ya, karena kencengnya dapet, akselerasi tarikan bawah ke tengahnya, tapi iritnya juga dapet. Wah, itu kayaknya racikan Honda tuh nggak ada yang bisa ngalahin ya. Dan ini cc-nya sendiri berkubikasi 1500 cc. Dengan untuk spesifikasi lebih lengkapnya nanti kami akan tampilkan di layar berikut ini, beserta dengan horsepower dan konsumsi bahan bakar rata-rata. Ini udah pasti irit banget, karena kalau di perkotaan kita bisa dapat lah 1:13 atau 1:14. Dan kalau di luar kota pastinya dapatnya lebih irit lagi. Wah, Honda udah gak usah diragukan lagi deh. Dan ini mesinnya 4 silinder ya. Sekarang kita tutup. Kita lihat dulu bagian dalam interior ya. Yuk. Oke, sekarang kita udah di dalam interior ini guys. Kebetulan kita bahas sambil jalan aja ya. Kita sambil jalan-jalan santuy gitu lah. Untuk di bagian dalamnya nih, udah pasti kesan pertama yang gue dapet itu sporty ya. Karena di bagian setirnya ini ada berbagai macam tombol, serta dia ada pedal shift gitu. Dan juga setirnya ini udah bisa teleskopik ya. Dan pastinya udah tilt up dan tilt down juga nih. Yang gue suka juga nih, setirnya tuh enak aja gitu dipegangnya. Dan dia ada jahitan-jahitan stitching warna merah, jadi kesan sportinya dapat nih. Memang ya stitchingnya ini nggak terlalu banyak, tapi nggak apa-apa lah. Dan kemudian untuk dashboard sendiri nih dia plastik, tapi di bagian bawahnya nih ada soft touch gitu. Dan untuk material sendiri di bagian door trim ini dia plastik ya bagian atasnya. Kemudian baru di bagian tengah ini ada soft touchnya juga, serta stitching warna merah. Untuk di bagian door trim ini lengkap, ada pengaturan kaca spion yang udah elektrik, auto retract, kemudian power door lock, power window lock, serta power window yang autonya hanya di sisi driver aja. Kemudian tweeternya di sebelah kanan sini ya, dia menyatu sama pilar pintu sebelah kanan sini, sama sebelah kiri juga ada. Dan untuk di bagian door pocketnya ini nggak terlalu gede ya. Di door pocketnya ini paling ada cup holder di bagian depan, sama nih space-nya agak terlalu kecil gitu, paling ya cuma muat dompet sama HP lah ya. Sama di bagian handle-nya ini dia nggak bolong, jadi kita bisa naruh nih recehan gitu kalau misalnya ada Pak Ogah. Untuk di bagian dashboard sendiri juga cukup luas, kemudian juga warna merahnya ini kental banget ya, apalagi di bagian start stop engine-nya ini kita lihat ada aksen warna merah, jadi kesan sportinya ini udah pasti dapat ya kalau warna merah. Kemudian di sebelah kanan sini ada tombol sensor parkir, bisa kita nyala atau matiin, sama traction control bisa kita on offin juga. Nah, kalau di bagian bawahnya sendiri ada tuas untuk buka kap mesin depan sama kap bensin ya. Dan kap bensinnya ini di sebelah kiri. Kemudian kalau kita lihat di bagian setir nih, tadi udah kita singgung sedikit bahwa ada pedal shift, sama di sebelah kiri nih ada audio switch serta teleponi juga ya. Dan di sebelah kanan ini ada cruise controlnya. Jadi kalau misalnya mau berkendara di tol lebih nyaman, pakai ini aja bro, nggak perlu diinjak lagi gasnya. Untuk MID-nya udah full digital, namun sebelah kiri dan sebelah kanan masih menggunakan jarum analog. Nah, ini mobil ada fitur eco mode-nya. Jadi kalau misalnya mau berkendara lebih irit di saat kemacetan Jakarta, ibu kota ya, bisa pokoknya. Nah, untuk di bagian tengah sini di head unitnya ini cukup besar ya, dan pengaturannya pastinya udah lengkap. Kita lihat di sini ada apa aja. Nah, di sini kita lagi kebetulan terhubung ke sambungan Bluetooth, kemudian juga ada USB, iPod, radio, dan berbagai fitur lainnya.
Kemudian kalau kita lihat di bagian bawah nih ya, di bagian AC-nya ini terlihat futuristik ya, karena arah semburan AC-nya juga udah lengkap banget, dan dia udah full digital tapi masih dipadukan dengan tombol-tombol ya. Front rear defogger juga ada lengkap, jadi nyaman lah pastinya mobil ini. Dan transmisinya sendiri juga CVT automatic. Jadi ini kita lagi mode D. Kalau misalnya kita mau mode sport, kita tinggal turunin ke mode S nih. Jadi di sini bisa mode sport dan bisa mode eco mode juga. Kalau mau mode sport, kini kita bisa pakai pedal shiftnya guys. Nah, sementara untuk parking brake sendiri dia masih konvensional ya, belum pakai elektrik. Tapi nggak apa-apa, justru gue lebih suka parking brake yang kayak gini ya. Jadi kayak ala-ala drifter gitu. Untuk di bagian konsol box tengah cukup lengkap ya. Maksud kami cukup luas. Kalau misalnya mau naruh barang-barang, dompet atau HP juga bisa. Ini kayaknya minuman juga muat, tapi minuman cup ya, bukan yang botol. Nah, fitur keamanan lainnya ini bukan dual SRS airbag aja nih, karena ada banyak airbagnya bro. Jadi airbagnya ini ada di setir, dashboard, kemudian pilar kiri kanan depan, sama di belakang juga ada. Wih, lengkap kali leh. Jadi bener-bener dijaga banget nih keamanan kita supaya berkendara. Namanya juga di jalan ya kan, amit-amit nih kalau kenapa-napa gitu, nggak ada yang tahu hari apa, nggak ada di kalender. Jadi ini sudah terlindungi ya. Kemudian di bagian atas ini dia ada sun visor serta dengan vanity mirror, namun tidak ada lampunya ya. Lampunya paling di sini aja nih. Tuh, masih berfungsi dengan baik. Oke, untuk kaki-kaki sendiri pun juga masih nyaman banget, nggak ada gelotak-gelotakan. Kemudian juga untuk transmisinya sendiri ini masih enak banget, nggak ada juga bunyi jedak-jeduk. Jadi pokoknya aman deh, ini mobil udah lulus inspeksi, jadi bebas tabrak, bebas banjir, dan kilometernya juga real bro, tanpa reset-resetan. Kemudian untuk harganya sendiri juga pastinya oke banget, karena kilometer rendah, mobil terawat banget, mint condition lah pokoknya. Untuk DP-nya kita mulai di angka 27,9. Jadi kalau misalnya mau nego DP juga bisa banget. Kemudian untuk harga cash sendiri juga sama, 279 juta dan masih bisa nego. Yang menarik lagi, di Allison Automobile ini beli mobil bekas rasa mobil baru. Lah kok bisa? Nah, jadi after sales-nya adalah kalian mendapatkan garansi mesin dan transmisi 1-3 tahun. Kemudian kalau misalnya mobilnya kenapa-napa nih di jalan ya kan, namanya hari apes nggak ada di kalender. Misalnya mobilnya mogok nih, kayak kalian lupa isi bensin, tenang aja, kalian telepon hotline yang nanti kami akan kasih kalau misalnya kalian beli mobil ini. Dan hotline-nya itu 24 jam ya. Jadi kalau misalnya bensin kalian habis, dianterin bensin sampai 5 liter. Bayangin, bensin habis masuk garansi loh. Kemudian kalau misalnya ban bocor, digantiin. Kemudian apalagi nih, aki soak, dijemperin. Kemudian kalau misalnya mobilnya mogok, dikasih towing, free towing sampai ke bengkel rekanan terdekat. Bengkel rekanannya seluruh Indonesia, bukan cuma Jabodetabek. Terus kalau misalnya mobilnya harus nginep di bengkel, kalian dapat mobil pengganti selama mobil kalian di bengkel. Wih, keren ya. Jadi nggak mengganggu mobilitas kalian. Jadi tunggu apa lagi guys? Langsung datang aja ke Bursa Mobil Bintaro Sektor 7 Allison Automobile. Nggak ada dealer lain lah pokoknya. Datang ke situ aja pokoknya. Oke? Mungkin segitu dulu aja guys review mengenai Honda City Hatchback tahun 2021 tipe RS. Jangan lupa kalau misalnya kalian punya sosmed ya, follow kami di Instagram dan TikTok @mobilbagusindonesia, karena di situ banyak konten-konten menarik, konten informatif, dan konten komedi. Kalau misalnya kalian juga suka, jangan lupa di like, di komen, share ke teman-teman kalian yang lagi cari mobil hatchback murah, irit, bahan bakar, dan juga keren. Dan jangan lupa di subscribe. Oke, bye bye.